pertama ada pengertian. Pengertian korelasi pendekatan non-parametrik pada skala nominal melibatkan metode statistik yang tidak bergantung pada asumsi distribusi normal. Metode ini digunakan untuk kategori data seperti uji chi-square dan koefisiensi kontingensi yang mengukur hubungan antara variabel nominal. Korelasi non-parametrik skala nominal adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang memiliki skala pengukuran nominal. Skala nominal adalah skala pengukuran yang hanya membedakan kategori atau kelompok tanpa ada urutan atau jarak yang teratur di antara kategori tersebut. Kelebihan statistik non-parametrik. Yang pertama, pengujian ini mudah dilakukan karena tidak membutuhkan asumsi normalitas. Yang kedua, pengujian ini juga tidak menggunakan perhitungan matematik yang rumit, sehingga bisa dilakukan secara langsung pada pengamatan nyata karena datanya umumnya bersifat kualitatif. Yang ketiga, bisa dipakai untuk kelompok populasi berdistribusi normal sebagai uji pembanding statistik parametrik. Selanjutnya ada kekurangan statistik non-parametrik. 1. Mengabaikan variabel lain. Analisis korelasi hanya mengukur hubungan antara dua variabel dan dapat mengabaikan pengaruh variabel lain yang mungkin berperan dalam hubungan tersebut. 2. Polanya tidak jelas. Uji korelasi tidak selalu memberikan informasi tentang bentuk hubungan hasil temuan seperti apakah linear atau memiliki pola khusus lainnya. Ini membuat interpretasi hasil yang kurang jelas atau bermakna. Yang ketiga, efisiensi relatif lebih rendah. Untuk jumlah sampel besar, tingkat efisiensi uji non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Oleh karena itu, uji parametrik lebih ideal jika asumsi-asumsinya terpenuhi. Uji statistika non-parametrik berskala nominal. 1 pi, 2 kontingensi koefisiensi, 3 Kramers V. Pi adalah ukuran statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel dikotomus, nominal dengan dua kategori. Dalam tabel kontingensi 2x2 digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel nominal dikotomi. Nilai berkisar antara 0, tidak ada hubungan, hingga 1, hubungan kuat, dengan rumus berikut. Rumus Pi sama dengan A dikali D dikurangi B dikali C dibagi akar A plus B dikali C plus D dikali A plus C dikali B plus D. Degree of freedom sama dengan C dikurangi 1 dikali R dikurangi 1. C adalah jumlah kolom dan R adalah jumlah baris. Contoh soal, lakukan pengujian hipotesis terhadap data di atas. Untuk menguji hipotesis berikut. Warna kesukaan berhubungan dengan gender. Laki-laki merah 30, laki-laki biru 35, total 65. Perempuan merah 20, perempuan biru 40, total 60. Total merah 50, total biru 75, dan total keseluruhan 125. Langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama, kita mengembangkan hipotesis penelitian. HO adalah tidak ada hubungan antara gender dengan warna kesukaan, sedangkan HA ada hubungan antara gender dengan warna kesukaan. Yang kedua, kita menentukan nilai kritis dengan menggunakan tabel chi-square. A sama dengan 5%, DF sama dengan C dikurangi 1 dikali R dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Nilai tabelnya adalah 3,841. Selanjutnya menentukan nilai hitung. Laki-laki merah 30 sebagai A, laki-laki biru 35 sebagai B, total 65 sebagai A plus B. Perempuan merah 20 sebagai C, perempuan 40 biru sebagai D, total 60 sebagai C plus D. Total merah 50 A plus C, total biru 75 sebagai B plus D, total keseluruhan 125. Koefisiensi Pi sama dengan A dikali D dikurangi B dikali C dibagi akar A plus B dikali C plus D dikali A plus C dikali B plus D sama dengan
30 dikali 40 dikurangi 35 dikali 20 dibagi akar 65 dikali 60 dikali 50 dikali 75. Hasilnya 0,275. Signifikasi pi kuadrat sama dengan n pi kuadrat sama dengan 125 dikali 0,275 kuadrat sama dengan 9,453. Selanjutnya kita menguji hipotesis. Nilai hitung 9,453 lebih besar dibanding nilai kritis yaitu 3,841. Kesimpulannya, HO ditolak dan HA diterima. Jadi ada hubungan antara warna kesukaan dengan gender. Cramer's V. Cramer's V adalah ukuran asosiasi yang digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara dua kategori variabel atau nominal dalam tabel kontingensi. Ini sangat berguna ketika variabel memiliki lebih dari dua kategori. Cramer's V sering digunakan dalam analisis data sosial dan kesehatan untuk memulai hubungan antara variabel seperti pendidikan dan preferensi politik, di mana kedua variabel dapat memiliki lebih dari dua kategori. Selanjutnya ada rumus. Signifikasi Cramer's V. X kuadrat sigma observed dikurangi expected dibagi expected. Nah, ini adalah contoh soal. Diberikan data berikut tentang hubungan antara jenis kelamin dan status pernikahan di sebuah kota. Laki-laki belum menikah ada 20, perempuan 30, total 50. Menikah laki-laki ada 40, perempuan 50, total 90. Cerai laki-laki ada 20, perempuan 15, total 35. Total laki-laki ada 80, total perempuan 95, dan total keseluruhan ada 175. Selanjutnya ada langkah-langkah uji statistik. 1. Mengembangkan hipotesis penelitian. HO tidak ada hubungan antara gender dengan pernikahan. HA ada hubungan antara gender dengan pernikahan. Yang kedua, ada menentukan nilai kritis dengan menggunakan tabel G-Acquire. A 5%, DF C dikurangi 1 dikali R dikurangi 1 sama dengan 2 dikurangi 1 dikali 3 dikurangi 1 yaitu 2. Nilai X kuadrat tabel 5,99115. Yang ketiga ada menentukan nilai signifikasi dan nilai V. Menghitung nilai expected. Selanjutnya menghitung nilai expected. E11 50 dikali 85 dibagi 175 sama dengan 22,85. E12 50 dikali 95 dibagi 175 sama dengan 27,14. E21 90 dikali 80 dibagi 175 sama dengan 41,14. E22 90 dikali 95 dibagi 175 sama dengan 48,85. Selanjutnya E31 35 dikali 80 dibagi 175 sama dengan 16. E32 35 dikali 95 dibagi 310 sama dengan 19. Selanjutnya ada membuat tabel, yaitu O ini didapat dari tabel tadi, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki 20 dikurangi perempuan 30 totalnya 50. E didapat dari nilai expected tadi, yaitu laki-laki 22,85, perempuan 27,14. O dikurangi E yaitu 2, laki-laki 2,85, perempuan 2,86. O dikurangi E pangkat 2, laki-laki 8,112, yang perempuan 8,179. O dikurangi E pangkat 2 dibagi E, laki-laki 0,35, perempuan 0,30, dan totalnya 0,65.
Yang menikah yaitu O laki-laki 40, perempuan 50, E-nya laki-laki 41,14, perempuan 48,85, O dikurangi E, untuk laki-laki ada 1,14, perempuan 1,15. O dikurangi E pangkat 2, laki-laki 1,299, perempuan 1,322. O dikurangi E pangkat 2 dibagi E, laki-laki 0,03, perempuan 0,02, total 0,05. Cerai, O laki-laki ada 20, perempuan ada 15, total ada 35. E untuk laki-laki ada 16, perempuan ada 19. O dikurangi E, laki-laki ada 4, perempuan ada 4. O dikurangi E pangkat 2, laki-laki ada 16, perempuan ada 16. O dikurangi E pangkat 2 dibagi E, laki-laki ada 1, perempuan ada 0,85, total 1,85. Selanjutnya ada menghitung X pangkat 2, O dikurangi E pangkat 2 dibagi E, sama dengan 0,65 ditambah 0,05 ditambah 1,84 sama dengan 2,54. Langkah keempat ada melakukan pengujian hipotesis. X pangkat 2 hitung 2,54 lebih kecil dari X pangkat 2 5,9915, maka HA ditolak, HO diterima. Kelima, mengambil kesimpulan tidak ada hubungan antara pernikahan dengan gender. Selanjutnya ada kontingensi koefisiensi. Koefisiensi kontingensi digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara dua variabel yang keduanya memiliki jenis data nominal. Variabel nominal mencakup kategori-kategori yang tidak memiliki urutan atau tingkatan tertentu. Bertujuan untuk mengetahui tingkat ketentuan hubungan antara dua kategori variabel. Misalnya, dalam penelitian tentang preferensi musik mahasiswa, koefisiensi ini membantu menentukan apakah ada hubungan yang signifikan antara mahasiswa dan minat musik mereka. Selanjutnya ada rumus. Rumus signifikansi kontingensi koefisiensi adalah X kuadrat sama dengan sigma observed dikurangi expected kuadrat dibagi expected. Kontingensi koefisiensi C sama dengan akar X kuadrat dibagi X kuadrat ditambah N. Keterangan X kuadrat adalah nilai C square hitung. Kesimpulan, korelasi pendekatan non-parametrik berskala nominal adalah alat yang sangat berguna dalam analisis data ketika asumsi parametrik tidak dapat dipenuhi. Memahami metode dan aplikasinya dapat membantu peneliti dalam menarik kesimpulan yang valid dari data yang ada. Pendekatan korelasi non-parametrik untuk data nominal seperti menggunakan koefisiensi kontingensi, Cramer's V, uji chi-squared, dan koefisiensi pi memungkinkan kita untuk mengukur dan menguji asosiasi antara dua variabel kategorikal tanpa memerlukan asumsi distribusi normal. Ini sangat berguna dalam penelitian sosial, pasar, dan ilmu sosial di mana data seringkali bersifat kategorikal.